Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kami boleh kembali bersekutu bersama. Kami berterima kasih karena kami masih bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah-Mu. Kami tahu semua karena kemurahan Tuhan yang selalu tercurah bagi setiap kami. Tuhan, siang hari ini dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami datang dengan ucapan syukur kami. Pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Allah kami yang setia, bagi Allah kami yang mulia, bagi Bapa kami yang kekal. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Siapa Bapak Ibu Saudara? Siap untuk memuji Tuhan? Yes, karena Tuhan Yesus kita baik. Haleluya. Dia
Terpujilah kiranya nama-Mu ya Tuhan Allah kami, Bapa yang kekal. Engkaulah Tuhan Allah kami, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur bahwasanya pada saat ini kami boleh beribadah dan menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati kasih sayang Tuhan yang ajaib mengalir dalam kehidupan kami. Rasa damai yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh mendengar firman-Mu. Dan biarlah hati kami terbuka untuk Tuhan berbicara. Bersabda bagi kami ya Tuhan sesuai dengan apa yang dapat kami pahami. Biarlah Roh-Mu Kudus mengurapi kami, menjamah kami lebih dahulu, bahkan memberikan hikmat supaya kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pemberitaan firman ini kami landaskan di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Baik, kita akan masuk di dalam tema yang baru di bulan Maret, saudara sekalian, bulan Maret. Kita sampai pada tema yaitu dibenarkan oleh karena iman. Kita melanjutkan pemberitaan yang kedua. Baik, Roma pasal yang 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Puji Tuhan. Mengingatkan lebih dahulu untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Jangan lupa jaga diri baik-baik saudara sekalian. Walaupun kota Semarang sudah cukup kondusif, tetapi tetap kita harus berhati-hati. Ya saudara sekalian. Lalu kalau sudah dapat jatah untuk vaksin, untuk kita segera ya ke puskesmas terdekat saja ya, supaya divaksin itu akan memberikan rasa aman lebih. Baik, Roma pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan, saudara sekalian menyimak. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Oleh iman kepada kasih karunia ini, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat yang keempat demikian, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Saudara sekalian, bahwasanya kita ini dibenarkan oleh iman karena percaya. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dibenarkan bukan artinya itu
bukan artinya awal, tetapi dibenarkan adalah dibenarkan itu bukan akhir perjalanan kita sebagai manusia, itu sebenarnya adalah awal perjalanan hidup kita supaya menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Kata dibenarkan artinya menyatakan kepada kita bahwa kita dulunya salah, dulunya ada pelanggaran, dulunya kita melakukan dosa. Oleh sebab kita tidak bisa menghapus kesalahan, tidak bisa menghilangkan pelanggaran, kita tidak bisa menebus dosa kita sendiri, maka harus ada pihak lain yang membuat kita menjadi benar. Tadinya salah menjadi benar. Harus ada pihak lain yang menebus, maka ada Yesus Kristus yang menebus dosa kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Oleh sebab itu dibenarkan itu terjadi bukan karena perbuatan kita, dibenarkan oleh karena kita percaya kepada penebusan Tuhan. Maka sebenarnya bahwa dibenarkan karena iman itu awal proses kehidupan kita sebagai murid Tuhan Yesus. Dibenarkan karena iman seharusnya membuat kita berusaha lebih keras lagi untuk hidup dalam kekudusan serta senantiasa bersyukur karena segala sesuatu terjadi oleh karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang lepas daripada kasih karunia Tuhan. Saudara sekalian, bahwa ada tertulis tidak ada yang benar, satu orang pun tidak ada yang benar. Seorang pun tidak, semuanya sudah melakukan kesalahan. Maka setiap orang tidak bisa menebus dirinya sendiri, apalagi menebus orang lain. Oleh sebab itu perlu figur yang tidak berdosa yang bisa menebus kita. Kenapa? Karena dari satu orang, seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan itu adalah Adam. Adam menghasilkan dosa, Adam diciptakan tanpa dosa. Tapi oleh perbuatan Adam maka dosa itu muncul. Ketika dosa itu muncul maka itu menjadi sesuatu yang menjalar. Ya, demikian juga seperti maut menjalar ke semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Dulu orang tidak memahami tentang hal ini. Orang menganggapnya sebagai tabula rasa. Bayi itu tidak ada dosa. Kenapa? Bagaimana bayi tidak melakukan sesuatu bisa berdosa? Tetapi kita tahu ada dosa awal yang menjalar. Maka ilmu pengetahuan memahami tentang itu sebagai bentuk genetika. Ada sifat-sifat dasar yang mengikuti. Kok bisa? Padahal bayi belum melakukan apa-apa, belum ada bentukan lingkungan. Tapi genetika membutuhkan ada perilaku-perilaku yang mengikuti bayi. Sebelum bayi itu dinyatakan. Kok bisa dosa itu menjalar? Lihat aja corona, paling gampang. Apa salahnya orang Indonesia dengan corona kok bisa ketularan sekian banyak? Jadi apalagi dosa yang tidak kelihatan, itu menjalar saudara. Begitu cepat, begitu kuat. Sama seperti pergaulan buruk merusakkan kebiasaan baik. Kok bisa? Loh, saya kan kuat, enggak bakal bisa terpengaruh, coba aja pergaulan buruk, nanti kan akhirnya jadinya buruk. Jadi saudara sekalian jangan pernah menganggap enteng yang namanya dosa, jangan menganggap enteng yang namanya maut. Adam itu diciptakan tanpa maut di dalam dirinya, harusnya dia makhluk kekal. Tetapi ketika dosa muncul, kualitas dirinya turun. Kualitas dirinya turun termasuk tubuhnya, karena itu saat itu juga mati. Dinyatakan saat itu juga mati, rohaninya mati, tubuhnya masih hidup, masih 900 tahun lebih, tetapi mati juga. Artinya ada proses penurunan kualitas diri. Orang sama, sampai sekarang orang hidup 70, 80 jamik saudara. Tapi suatu saat kualitas dirinya akan turun. Dulu saya kuat lari, sini simpang 5 10 kali, puter tanpa istirahat. Sekarang jangan gitu. Antara rumah sampai gereja sudah menggeh-menggeh, kualitas diri sudah berbeda saudara. Semakin lama semakin merosot,
kehidupan manusia seperti itu. Semakin tua akan mengalami kemerosotan. Kok bisa? Bisa karena efek dosa. Jadi saudara sekalian, tidak ada yang benar, maka tidak ada yang dapat memberikan jaminan orang bisa diselamatkan. Oleh sebab itu adalah satu orang. Tetapi puji Tuhan, Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa selamat, tetapi kasih karunia Allah oleh hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Oleh karena kasih karunia kita mendapatkan hidup kekal. Ini bukan karena usaha kita, bukan karena upaya kita. Orang mau beramal kayak apapun, cari pahala sebesar apapun, tidak akan pernah menutupi dosa yang sudah terjadi. Kalau dulu sudah pernah mencuri, merampok dan ketahuan, itu tidak akan pernah bisa ditutupi perkaranya, hanya saya sudah melakukan perbuatan baik di depan. Tetap hukum akan menyatakan kamu hukum pernah melakukan itu. Jadi saudara sekalian, oleh karena itu tidak bisa kita menutup dosa hanya dengan perbuatan baik. Dosa harus dikerjakan dengan penebusan. Harus ada yang menanggung dosa itu. Sama seperti dosa ketika kita makan di warung, sudah makan tidak bayar itu namanya kurang ajar. Maka perlu ada orang kalau kita tidak banyak uang, ya ada yang biasa bayar itu bayarin. Nah itu dia yang nanggung bayarnya. Siapa yang menanggung dosa, menanggung apa yang kita sudah makan? Dari upah dosa, Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita mendapatkan kasih karunia. Karena itu kita tidak layak untuk mendapatkannya, tapi Tuhan sudah memberikannya. Di dalam Yohanes pasal yang 1 Yohanes 4 ayat ke-9 katakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Oleh karena anak tunggal Allah, maka kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Di dalam kehidupannya, karena itu kita mati dalam Kristus, maka kita hidup di dalam Kristus. Ini adalah inisiatif Allah. Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Apakah manusia layak untuk diselamatkan? Ya jane enggak. Tetapi kita tetap diselamatkan. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan eksistensi dirinya sebagai Allah yang maha kasih. Bagaimana Allah membuktikan dia Allah yang maha kasih? Kalau dia bisa membuktikan kasih itu melebihi apa yang bisa dikasihkan yang orang lain atau pihak lain yang bisa mengasihi. Itulah eksistensi Allah sebagai maha kasih. Tetapi Allah juga menunjukkan eksistensinya sebagai yang maha adil. Bagaimana dia menyebut dia sebagai hakim yang maha adil kalau dia tidak bisa menetapkan hukuman bagi yang bersalah. Dia menetapkan hukuman bagi yang bersalah, yaitu manusia. Tetapi ada penebusan dosa sehingga kesalahan itu ditanggungkan bukan kepada yang melakukan, tetapi ditanggungkan kepada siapa yang mau menanggungnya. Pribadi yang menanggung adalah Yesus Kristus. Harus menjadi catatan dalam hal ini. Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Tetapi kasih karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara sekalian, betapa besar kasih Tuhan karena Allah sudah mengorbankan putranya yang tunggal bagi kita. Itu kasih yang dahsyat. Oleh sebab itu, untuk orang benar, tidak ada orang mau mati. Tapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang mau mati, orang yang baik. Ya, untuk orang yang baik, saudara sekalian. Orang yang suka ngasih, orang suka memberi, orang suka menolong. Nah, ini orang ini baik, maka orang mau ada yang berjuang untuk orang baik ini. Nah, ini orang baik, saudara. Tapi untuk orang benar, tidak ada orang yang mau mati. Masalahnya adalah bahwa kita aja tidak benar, tidak baik. Kok mau ada yang mati bagi kita? Itulah yang membuktikan betapa besar kasih Allah kita. Betapa besar kasih karunia-Nya bagi kita. Sangat-sangat luar biasa kalau kita menyadari akan hal ini, saudara sekalian. Anugerah Allah kepada kita sebagai proses pembenaran di dalam diri kita. Tidak kemudian menjadikan perilaku kita itu benar.
tetapi dia membenarkan apa yang dikerjakan Yesus di dalam diri kita. Sehingga dengan demikian kita dibenarkan karena di dalam Kristus. Allah membenarkan apa yang dikerjakan Yesus. Bukan perilaku kita yang benar. Tapi kita di dalam Yesus, maka kita menjadi benar di dalamnya. Sampai di sini saudara ngikuti saya, amin. Ya. Oleh sebab itu di luar Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Orang boleh berbuat baik sebanyak apapun, mengumpulkan pahala sebesar apapun, sepanjang ada titik dosa, upah dosa adalah maut. Karena itu orang Kristen tidak pernah mengenal yang namanya dosa besar, dosa kecil. Yang kita ketahui adalah kasih karunia menyelamatkan kita. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan. Proses pembenaran ini di mana orang bisa kembali terhubung dengan Tuhan. Orang bisa kembali memiliki hubungan karib dengan Allah. Itu terjadi ketika bersama dengan Yesus. Saudara sekalian, kita yang dibenarkan karena iman hidup di dalam damai sejahtera. Hal ini menunjukkan hubungan dengan Allah sudah terjalin kembali. Sudah terikat kembali. Karena dosa itu memisahkan manusia daripada Allah. Maka ketika ada pengampunan, ada pembenaran, maka ada hubungan kembali dengan Tuhan. Ketika ada hubungan kembali kepada Tuhan, saudara berdoa, Tuhan bisa jawab doa. Saudara minta pengampunan, Tuhan bisa ampuni. Saudara minta berkat, Tuhan bisa berkati. Saudara minta mujizat untuk kesembuhan dan lain sebagainya, Tuhan bisa nyatakan. Kenapa? Sudah ada hubungan. Itulah yang disebut dengan damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan sekedar rasa damai. Damai sejahtera itu bukan sekedar perasaan emosional saya tenang, saya merasa aman. Bukan. Damai sejahtera itu bagian di mana Tuhan mau ikut di dalam kehidupan kita. Di mana kita bisa mengikut sertakan pribadi kita di dalam Tuhan. Itu damai. Karena itu kita bisa berpengharapan. Kita bisa memiliki harapan Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan melindungi, Tuhan memberi kesehatan. Itu pengharapan. Karena itu kita bisa merasa damai. Persoalannya harapan itu sudah ada apa belum? Harapannya ada, sudah muncul belum yang kita minta? Belum. Karena itu kalau belum, mari kita tetap berpengharapan. Kenapa? Hubungan sudah terjalin. Tapi kalau hubungan tidak terjalin, mau sampai kapanpun, mau berharap, mau kayak apapun, tidak akan terjadi, saudara. Nggak ada hubungannya kok. Apakah hubungan manusia berdosa terhadap Allah? Tidak ada. Minta selamat, tidak pernah akan terjadi. Sepanjang kita senantiasa merasa diri sebagai hamba, tidak pernah kita akan mendapatkan warisan kerajaan surga. Oleh sebab itu hubungan yang terjalin dengan Allah oleh karena kasih karunia itu ketika kita menjadi anak-anak Allah. Kristus yang sulung, Yesus yang sulung, kita adalah anak-anak adopsinya. Ketika hubungan ini terjadi, maka kita berhak untuk mendapatkan ahli waris kerajaan saudara. Hubungan yang begitu luar biasa. Jangan pernah dipatahkan oleh keinginan-keinginan jasmani yang sementara. Dari mana hubungan terjadi? Dari pengharapan, rasa percaya. Iman itu baru muncul. Saudara sekalian, sebab itu iman adalah jawaban terhadap kasih karunia Allah. Yang terpenuhi dalam Yesus Kristus sebagai Adam yang baru. Ini merupakan contoh yang baru dari ketaatan kepada Allah. Adam yang lama sudah dikasih tahu, ternyata ketaatannya tidak sampai seberapa besar daripada kesenangan untuk makan. Tidak lebih besar kesenangan untuk memegahkan diri, untuk menjadi seperti Allah. Iming-iming apa yang dari luar kena Adam,
dan Adam merasa tidak perlu taat dengan Allah. Ketaatan yang baru dari Adam, yang kedua Yesus Kristus. Ketaatan yang mutlak. Ketaatannya terbalik. Ketika Adam semuanya ada di Taman Firdaus, Yesus yang ada di Taman Allah, ada dalam surga, dia mau turun ke dunia. Ini ketaatan yang berbeda. Adam sudah mendapatkan Taman Firdaus dengan berbagai macam buah-buahan, hanya suruh tidak makan satu buah, tidak taat. Adam yang kedua, Yesus Kristus, sudah punya segalanya di surga, mau turun ke dunia. Sudah tahu bedanya ini? Ketika semua orang mau hidup nyaman, Adam ada di Taman Firdaus, semuanya nyaman, semuanya enak, semuanya terasa tenang. Yesus yang sudah ada di ketenangan surga, di kenyamanan surga, di rasa damai surga, mau turun ke dunia. Ketika Adam berbicara tentang egoisme diri, supaya lebih unggul, supaya lebih mengetahui maksud Bapa, supaya enak hidupnya, Yesus meninggalkan semuanya itu. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Sekarang bagi kita, saudara sekalian, jangan sampai dibelokkan dengan teologi yang rada aneh-aneh. Ya. Kita tidak keluar dari fakta kehidupan bahwa manusia itu bisa sengsara loh. Lalu jangan seperti disuntik kayak heroin gitu, mau ikut jadi orang Kristen pasti enak, pasti damai, pasti semuanya oke. Semuanya lancar, toko rame, jodoh gampang. Wah, enak banget. Kamu harus tetap hidup di dunia fakta, kenyataan di dunia yang dikutuk oleh karena dosa. Alkitab sudah menulis, engkau akan berpeluh ketika mencari makan. Itu bentuk masalah kehidupan, saudara. Ada onak dan duri, itu masalah kehidupan jelas. Tetapi kuasa itu tidak kemudian membuat kita lemah. Kuasa itu tidak membuat kita kemudian surut iman. Justru di saat itulah kita belajar dalam ketaatan kepada Tuhan. Ketika masalah tekanan, mungkin persekusi sekalipun aniaya terjadi, itu akan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Pengharapan kita lebih kuat lagi kepada Tuhan. Amin, saudara. Di sanalah ketaatan kita itu akan diukur. Ketaatan kita akan dilihat. Ini situasi susah gini ya. Ini kan cuman corona doang nih. Betapa banyak kemerosotan iman terjadi di masa-masa sekarang ini. Saya selalu memperingatkan baik-baik. Jangan karena corona kemudian kita tidak beribadah. Jangan karena alasan-alasan sederhana kita tidak beribadah. Yesus itu dalam memberikan kita pemahaman perjanjian baru itu semua dipermudah. Tapi bukan artinya kita memudahkan diri kita sendiri. Gampang kayak istilahnya. Gara-gara corona ndak beribadah, tapi lungo pasar, lungo kerja, lungo golek duit. Ada gereja dapat persembahan takutnya luar biasa. Sampai ngitung lebene minta ampun pegangnya pakai 2 jari. Bersemprot. Tapi buka toko, terima duit tekan jobo tenang wae. Loh nanti nak saya gitu ndak enak sama yang lain. Kan keterlaluan. Duit persembahan dilintir-lintir siji semprot-semprot. Takut corona. Tetapi kalau terima dari dari pelanggan, dari customer nanti akhirnya saya semprot Pak, tapi kalau di depan saya kan ndak enak. Kan keterlaluan gitu. Terlalu lebay, saudara. Orang pergi kemana-mana bebas, tapi ke gereja enggak dululah, di rumah saja. Lihat streaming aja enggak apa-apa. Yo nak delok nah ora. Lama-lama bubar itu iman. Ingat, iman itu datang timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Seminggu 2 jam, sekarang cuma 1,5 jam tok. Firmannya juga dipatok 1/2 jam.
itu pun tidak, gimana mau imannya muncul, saudara. Alasannya banyak sekali. Karena itu tidak heran kalau masalah tekanan muncul, orang sudah tidak lagi memiliki pengharapan. Jatah imannya terlalu kecil untuk mendorong pengharapan percaya kepada Tuhan. Maka zaman sekarang banyak orang stres, depresi. Lebih baik meninggalkan semuanya, hidup sak penake dhewe. Jadi saudara sekalian, pahami akan hal ini. Tuhan tidak pernah membuat kita keluar dari fakta kehidupan. Fakta kehidupan kita memang akan ada dalam masa-masa sukar. Bahkan sampai menjelang hari akhir, masa sukar akan semakin bertambah. Loh ya toh? Jadi kalau sadar tentang hal ini, mari pertebal iman, pertebal lagi pengharapan kita kepada Tuhan. Saudara sekalian, orang yang beriman atau orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Orang yang beriman percaya bermegah. Kenapa? Dia bermegah karena ada persekutuan dengan Allah. Persekutuan dengan Allah ini membuat dia punya rasa percaya, bisa bertindak dengan pertolongan Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan tercurah. Kemuliaan ini adalah milik Allah sendiri. Disebut sebagai soksa tauteo, berarti kemuliaan punya Allah yang diberikan kepada manusia. Kenapa? Ketika manusia berdosa, kemuliaan itu runtuh. Sehingga itu hanya menjadi milik Allah sendiri. Manusia yang tadinya tidak mati jadi mati, manusia tadinya sehat jadi sakit. Kemuliaan itu hilang. Tetapi ketika ada hubungan dengan Tuhan, kuasa itu bisa kita dapatkan. Sehingga kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kemuliaan Allah masuk dalam diri kita. Sampai nanti akan disempurnakan ketika kita kembali memiliki tubuh kemuliaan. Disempurnakan kembali. Dengan tubuh kemuliaan tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu. Dengan tubuh kemuliaan tidak ada sakit penyakit yang menempel. Dengan tubuh kemuliaan kita bisa melintas masa. Dengan kemuliaan kita bisa menempati waktu Tuhan. Sekarang kita menempati dunia ini dengan waktu yang sangat terbatas. Hidup cuma 70-80 tahun. Wah, luar biasa. Kenapa hanya dengan 70-80 tahun tidak taat? Biarlah dengan 70-80 tahun kita taat supaya kita boleh mendapatkan kehidupan kekal selama-lamanya. Amin, saudara. Oleh sebab itu saudara sekalian, hal yang patut kita pahami di sini. Mari kita pun tidak menutup mata, kita bisa mengalami sengsara. Ada tekanan dalam hidup kita. Tetapi kita bisa juga bermegah di dalam kesengsaraan itu. Ingat bahwa kesengsaraan itu hal yang wajar. Orang yang saleh pun bisa mengalami kesengsaraan. Ya, kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur, kita tahu di situ banyak sekali tentang pemahaman tentang hal ini, saudara sekalian. Di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-34 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ya, Mazmur 34 ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Loh, kita bisa berpengharapan. Kita bermegah dalam kesengsaraan saat ini. Oh, ada kemalangan ya. Tapi saya percaya Tuhan menolong saya. Itu pengharapan kita. Muncul. Kita bisa bermegah aja. Nyantai aja, saudara. Tidak kemerungsung dengan menghadapi tekanan-tekanan. Ini orang saleh loh, saudara. Ya kan? Lalu orang benar itu berjalan dalam kesesakan. Loh, bisa kok bisa orang benar dalam kesesakan. Mazmur 138 ayat yang ke-7. Mazmur 38 ayat yang ke-7. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku,
Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Loh, orang benar loh saudara, bisa tinggal dalam kesesakan. Masalah begitu tekanannya begitu luar biasa. Tapi percayalah, ada masanya Tuhan menolong kita. Sengsara itu bisa juga datang daripada Tuhan loh. Supaya apa? Kita dikuatkan iman kita. Tapi yang pasti Tuhan akan datang dan menyelamatkan kita. Itulah yang namanya pengharapan. Kita bisa bermegah dalam kesesakan. Karena kita tahu pada akhirnya kita akan mendapatkan kebaikan Tuhan. Beres. Amin saudara. Ya. Jadi jangan terus-menerus merasa pesimis dalam hidup ini. Merasa hidup begitu sukar, begitu berat, begitu tidak bisa tertahankan. Enggak, semuanya ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Kalaupun kita mengalami kesesakan, bermegah aja, nyantai aja. Karena ada masanya Tuhan akan menyelamatkan kita kalau kita tetap beriman kepadanya. Pertolongannya itu nyata. Nah saudara sekalian, hal yang patut kita pahami di dalam pribadi Yesus sebagai Adam yang kedua. Sebagaimana Kristus telah menderita sengsara, begitu pula orang Kristen harus mengalami banyak sengsara. Jadi saudara sekalian, jangan membuat sengsara itu sesuatu yang luar biasa. Itu hal yang biasa. Justru dalam kesengsaraan ketika kita bisa bermegah, kuasa Tuhan bisa terjadi. Dengan apa orang dibuktikan hebat ketika dia bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Bagaimana kita bisa mengukur seorang nahkoda bisa mengendalikan perahu. Bukan karena dengan angin sepoi-sepoi dan ombak-ombak kecil. Tetapi dengan ombak yang besar. Dengan lautan yang lepas. Nahkoda bisa ditakar dia bagus atau tidak. Bagaimana seorang pilot hebat bisa dinyatakan luar biasa. Kalau dia pernah mengalami turbulensi dalam dirinya. Dalam pesawat itu. Ketika pesawat mungkin sedang terbakar. Dia bisa selamatkan semua. Wah, ini pilot hebat. Bagaimana hidupmu bisa merasa diri hebat. Lihat ketika engkau menghadapi masalah, engkau menang dengan pertolongan Tuhan. Ketika persoalan muncul, engkau menang dalam kuasa Tuhan. Lihat itu semua terjadi karena apa? Kebenaran, pembenaran, dibenarkan karena iman. Percaya sama Tuhan. Lihat tandanya. Jangan keluar dari sana. Lihat tandanya. Salib Kristus itu tanda yang cukup jelas. Tuhan tidak pernah menghindari salib. Tuhan tidak pernah hindari aniaya. Ketika dia mati, dia bangkit. Di sanalah kita tahu dialah Tuhan. Ketika engkau jatuh, engkau bangkit. Bersama pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Lihat imanmu sedang dibentuk. Kualitas dirimu sedang naik. Engkau sedang meningkatkan diri sedemikian rupa. Nanti akan mata melihat, telinga akan mendengar betapa dahsyat Tuhan kita memelihara hidup kita. Amin saudara. Oleh sebab itu biarlah ini menjadi catatan kita. Nanti kita lanjutkan lagi di waktu yang akan datang. Dibenarkan karena iman. Mari kita tutup di dalam doa. Haleluya. 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 Pujian yang terakhir. Dan kita akan siapkan diri kita untuk masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kau Allah yang
kami datang kepadamu dalam pengharapan yang penuh. Oleh karena kami percaya ketika kami beriman kepada Yesus Kristus sebagaimana juru selamat dalam hidup kami, kami bersyukur bahwa kami dibenarkan bukan karena perbuatan kami, tetapi karena kami di dalam Kristus. Engkau membenarkan Kristus supaya kami yang tinggal di dalamnya ikut dibenarkan oleh karena perbuatannya. Engkau yang mati dan bangkit, maka kami pun mati dan bangkit di dalam-Mu. Dan kami bersyukur ya Tuhan betapa baik Engkau mengampuni kami, menghapus dosa kami, supaya kami kembali memiliki hubungan yang karib dengan Bapa di surga. Dan ketika hubungan ini begitu terjalin baik, maka kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam kasih karunia. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau yang menjawab doa kami, Engkau yang mendengar setiap seruan kami. Bahkan Engkau yang menolong kami ketika kami memerlukan. Engkau yang menopang hidup kami dan memberi kehidupan. Kami bersyukur karena apa baiknya Engkau ya Tuhan. Sungguh ajaib Engkau. Bahkan saat ini Tuhan kami boleh memperingati pengorbanan-Mu, agar kami bersatu dalam tubuh dan darah Kristus. Sucikan dan kuduskan kami lebih dahulu, agar kami layak, agar kami Tuhan boleh masuk dalam persekutuan ini yang intim, yang indah, luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu yang melayani. Biarlah di balik salib-Mu ya Tuhan, nama-Mu yang dipuji. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Ini adalah roti yang atasnya kita mengucap syukur, merupakan tubuh Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan Yesus terpecah-pecahkan bagi kita supaya kita bersatu dengan Bapa. Oleh sebab itu terimalah dalam nama Tuhan Yesus. Dan ini adalah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur, merupakan darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus berbicara tentang pengampunan dosa. Oleh sebab itu dosamu merah seperti kermisi akan putih seperti salju. Dosamu merah seperti kain kesumba akan putih seperti bulu domba. Oleh sebab itu dengan iman mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, terimalah dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus. Hendaklah kita yang dewasa mendapatkan tubuh dan darah Tuhan, mengingat pengorbanannya di atas kayu salib. Dan terimalah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari yang sudah menerima bisa bangkit berdiri. Allah yang kudus, Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami
Yesus Kristus dan menghormatinya, karena Dia yang sehat mau sakit bagi kita, supaya kita yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan, dan oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Oleh sebab itu, dengan iman yang tertuju kepada Tuhan, pengorbanan yang di atas kayu salib, katakanlah lantang di hadapannya pada saat ini, bukankah roti yang atasnya kita mengucapkan syukur ini merupakan persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita pecah-pecahkan dan kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur di hadapan Tuhan, katakan Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik. Terima kasih untuk pengorbananmu, bilu-bilumu menyembuhkanku. Haleluya. Haleluya. Angkat tinggi cawan anggur di atas kepala kita dan menghormati darah Tuhan kita Yesus Kristus yang tercurah bagi kita. Bagi kita yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu, dengan iman yang tertuju kepada Tuhan, mengingat pengorbanannya di atas kayu salib, katakanlah lantang di hadapan Tuhan pada saat ini, bukankah anggur yang atasnya kita mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih untuk persekutuan yang indah dalam tubuh dan darah-Mu, menunjukkan bahwa kami tak terpisahkan lagi dengan kasih Bapa yang di surga. Dengan apakah kami boleh dipisahkan? Kesengsaraan, peperangan, pertengkaran, sakit penyakit, semuanya sudah ditundukkan di bawah kaki Kristus. Oleh sebab itu kami bersyukur ya Tuhan, bahwasanya Engkau baik.
tidak pernah berkekurangan kasih setiamu. Engkau selalu memberkati kami setiap pagi. Berkat-Mu senantiasa tersedia bagi kami. Engkau Allah yang ajaib dalam segala perbuatan tangan-Mu. Keselamatan adalah awal. Engkau memberikan lebih daripada itu, dari apa yang dapat kami harapkan. Engkau sudah sediakan. Bahkan hidup kekal selama-lamanya. Engkau nyatakan, rumah Bapakku banyak tempat. Maka Engkau datang ke sana menyediakan tempat bagi kami. Bahkan Engkau berbuat baik ketika kami ada di bumi. Engkau melakukan segala banyak perkara dan turut campur tangan dalam hidup kami, supaya kami hidup dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, amat baik, sangat baik bagi kami. Besar kasih setiamu. Terpujilah kiranya nama Tuhan Yesus. Sekarang jemaat Tuhan, Engkau boleh duduk dengan tenang. Mari ambil saat teduh sejenak. Berdoa kepada Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Berdoalah dengan bersuara. Biarlah telingamu mendengar apa yang kau doakan. Dan kiranya Tuhan setuju dengan doamu. Dan kiranya Tuhan setuju, maka kuasa kegelapan tidak bisa berbuat apa-apa. Maka berdoalah, karena doa orang benar besar kuasanya. Engkau benar bukan karena perbuatanmu, engkau dibenarkan karena iman, percaya kepada keselamatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu berdoa untuk pekerjaan, usahamu, daripada segala aktivitas hidupmu, seluruh pendidikan yang kau tekuni. Doa kesejahteraan di dalam kehidupanmu, biarlah Tuhan turut campur tangan. Ambil waktu 2-3 menit ini, mari kita berdoa. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya. Sekarang biarlah hamba-Mu mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan membawa setiap seruan doa umat-Mu. Bukankah Engkau Allah yang maha mendengar? Bukankah Tuhan Engkau Allah yang menyediakan? Engkau Allah yang memberi pemberian yang terbaik bagi setiap umat-Mu. Dan sekiranya setiap seruan anak-anak-Mu pada saat ini adalah perkenan di hadapan-Mu ya Allah. Biarlah hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah terjadi cepat atas anak-anak-Mu. Biarlah pengharapan mereka Tuhan tidak pernah sia-sia, karena kami percaya Engkau Allah yang setia. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Allah. Biarlah hadirat-Mu dirasakan oleh anak-anak-Mu ini. Anugerah-Mu tercurah, bahkan mujizat-Mu terjadi. Maka jemaat Tuhan kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Terima kasih karunia-Nya. Terima anugerah-Nya yang ajaib. Terima mujizat Tuhan terjadi atas hidupmu. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah menerima. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gunarto dan Ibu Feni yang berulang tahun. Engkau tambahkan usia. Engkau pula yang memberi kesehatan dan kekuatan. Tuhan, nyatakan kasih setia dalam pekerjaan, usaha yang mereka lakukan. Biarlah semuanya sukses dalam pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu ini. Biarlah anak-anak-Mu melihat kuasa Tuhan yang nyata. Hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Nyata kasih setia-Mu di atas mereka. Umur panjang Tuhan sertakan. Biarlah Tuhan sesuai dengan kasih karunia-Mu, Engkau limpahkan anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kedua anak-Mu ini. Biarlah keselamatan senantiasa menyertai. Dan sekarang kamu berdoa Tuhan. Bukankah anak-anak-Mu yang pada saat ini hadir melakukan apa yang baik di hadapan-Mu?
Setiap anak-anakmu yang di rumah melalui streaming beribadah dengan sungguh-sungguh. Bukankah itu baik di hadapanmu? Mereka beribadah kepadamu, memuji, memuliakan dan membesarkan Engkau dengan tekun dan setia. Mereka mempersembahkan korban syukur, menaikkan, memberikan persepuluhan mereka dalam ketaatan, bahkan memberikan korban khusus. Mereka menikmati bait-Mu, merasakan kasih sayang-Mu, mendapatkan kebenaran firman. Bapa di surga-Mu berdoa, biarlah Engkau memberkati anak-anak-Mu ini, dan biarlah Tuhan Engkau nyatakan kasih setia. Buat tangan mereka Engkau teguhkan, menjadikan hidup mereka berhasil serta sukses dimanapun mereka berada. Keluar masuk pintu, biarlah mereka menemukan padang rumput yang hijau. Mereka menikmati aliran air yang tenang. Biarlah mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sejahterakanlah anak-anak Tuhan di tempat ini. Diberkati keluarga-keluarga yang ada di tempat ini. Jadikan mereka keluarga yang sukses, keluarga yang berbahagia, yang diberkati dengan berkat-berkat tak terduga. Nyata kuasa Tuhan atas mereka, sehingga keturunan mereka adalah keturunan yang perkasa di bumi ini. Tuhan memberkati dengan hati yang ceria, penuh sukacita, damai sejahtera yang melimpah. Tuhan memberkati dengan kesehatan dan kekuatan. Langkah kaki mereka akan terus naik, tidak pernah turun. Biarlah menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Allah yang menyatakan setia terjadi atas anak Tuhan ini, berkat kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Mari jemaat Tuhan, Engkau bisa bangkit berdiri dan angkat tanganmu lebih tinggi, menghormati Tuhan, mengingat hari Sabatnya. Dan biarlah bila sebentar Engkau pulang ke rumahmu masing-masing, kembali pada pekerjaan dan usaha dagangmu, kembali pada bisnismu, kembali kepada pendidikan yang tekuni, pulanglah dan bawalah berkat, damai, sejahtera daripada Bapa, berkat kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati salah katakan amin. Mari bersyukur.